Sekarang kita lanjutkan kuliah mitigasi bencana dengan membahas ekosistem based resilience ya. Kenapa ini menjadi penting ya? Terutama untuk mitigasi bencana pada bencana hidrometeorologi. Jadi kalau kita bicara bencana gempa misalnya ya, atau bencana geologi, gempa tersebut terjadi pada tempat tersebut ya, dipengaruhi oleh kondisi di bawah permukaan bumi, jadi dari gaya-gaya endogen yang bekerja. Tetapi kalau kita menganalisa ya, membuat resiliensi ya dari bencana antropogenik ya, itu tidak akan terlepas dari ekosistem yang ada di sana ya. Ataupun nanti saya perlihatkan salah satu contoh ya, kalau Anda kemarin mengikuti kuliah kemarin mengikuti Geowisata Sumsel, di situ saya membahas tentang pagar alam ya. Saya perlihatkan. Nah, kita perhatikan ya, ini kawasan rawan bencana Gunung Dempo ya. Ketika kita mengevaluasi atau melakukan analisa terhadap kejadian bencana atau memitigasi bencana untuk kota pagar alam, itu juga terkait dengan ekosistemnya. Artinya kita lihat bahwa ini ada posisi Gunung Dempo dan kawasan rawan bencana itu terkait dengan aliran lahar ataupun aliran lava. Dan kita lihat secara ekosistem ataupun secara batas aliran ya, nanti kita juga ketika kita bicara bencana meteorologi kita menggunakan batas sungai ya. Oke. Arah dari aliran ataupun aliran lava ini ke arah utara ya, ke arah utara, sementara kota pagar alam itu berada di sisi timur ya. Artinya apa? Kota tersebut berkembang sejak zaman Belanda. Jadi pada saat Belanda misalkan menempatkan ya, daerah pagar alam sebagai kota, di sana ada perkebunan teh, dia telah melakukan mitigasi bencana sebetulnya. Di mana mitigasi bencana ini berdasarkan ekosistemnya, atau ekosistem di sini adalah aliran ya. Jadi ketika kita mendefinisikan ekosistem itu tidak terbatas harus dalam berupa makhluk hidup saja, tidak ya, tetapi semua makhluk hidup yang ada di dalamnya dan interaksi semuanya itu termasuk ke dalam ekosistem ya. Jadi kembali ke sini kita melihat bagaimana dengan pendekatan ekosistem based resilient ya, kota tersebut dalam kondisi yang resilient, yang tangguh. Nah, saya kembali kepada teori-teori yang kita sudah dijelaskan di kuliah-kuliah sebelumnya. Oke. Kuliah sebelumnya kita membahas community based resilient ya. Artinya kita membahas kemarin yang ini ya. Terutama saya meminta Anda kan untuk mengevaluasi dari mulai Anda sendiri. Apakah Anda tahu mengenai bencana misalkan saya individu? Kemudian pertanyaan berikutnya yang sayang sekali belum Anda ekspor secara detail. Bagaimana dengan keluarga Anda? Apakah keluarga Anda tersebut juga paham ya, bahwa kan saya tanya, apakah Anda pernah mengalami banjir misalkan? Oke. Kalau Anda tinggal di Indralaya misalkan, Anda tinggal di Indralaya, Anda kos di sana, maka kemudian Anda tanya ke teman kosan Anda sebetulnya. Itu kan sebetulnya jadi family ya. Jadi dari individu-individu ini ya, ketika kita akan melakukan kajian di sana,
Jadi dari individu-individu ini ya. Jadi definisi family di sini, keluarga itu kepada ya orang yang tinggal dalam satu rumah kan sebetulnya. Oleh karena itu, ketika Anda kos di Indralaya, maka sebetulnya semua teman-teman kos Anda ini adalah family Anda ya, keluarga Anda yang pada saat bencana misalnya, itu Anda akan bersama-sama mereka ya. Artinya Anda akan bersama-sama mereka, Anda mengungsi misalkan karena banjir ya, katakanlah ke kantor desa, atau bersebaliknya misalkan tempat kos Anda 2 lantai, bagian bawah Anda tergenang, maka akan pindah ke bagian atas. Maka sebetulnya kita sudah bicara pada tingkat komunitas ya. Dan dari komunitas itulah kemudian kita bicara link ya. Oke, bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut ya dengan secara bersama-sama ya, dengan rasa kemanusiaan yang ada. Oke. Nextnya, dan semua itu kan semua itu berada dalam satu area ya. Dalam area tersebut bisa berupa patch itu adalah bagian terkecil ya dari dalam rumah Anda. Anda tinggal di rumah sebagai individu, kemudian ketika Anda tinggal di dalam rumah bisa berangkat lebih besar lagi dari landscape ya, sebagai keluarga. Dan ketika kita bicara lebih tinggi lagi sebagai komunitas dalam bentuk RT dan RW, maka kita bicara dalam suatu kawasan atau dalam region, dan lebih besar dalam seluruh dunia. Oke, nah sekarang kita akan bicara pada bagian ini, pada bagian ekologikal. Pertama kita lihat dulu lokasi ya. Lokasi Anda itu pada bagian mana dari satu sistem. Jadi kalau sekarang meskipun misalkan Anda, saya Pak mengambil contohnya banjir, tidak apa-apa. Tapi sekarang kita akan melihat ya, untuk seluruh bencana ya. Jadi contoh saja kita untuk contoh banjir ya. Untuk contoh banjir, Anda lihat ya, atau Anda ambil ya, Anda ambil seluruh bagian yang menjadi batas wilayah pemetaan Anda. Misalnya seperti apa ya? Ini saya ambil contoh dari kajian yang dikerjakan oleh Yosua yang saya publikasikan di International Conference on Climate Change. Anda bisa lihat detailnya di YouTube juga ada ya. Ya. Jadi kita mengambil sebetulnya, kalau ini adalah subdas Ogan di daerah Langkiti ya. Dan sebetulnya daerah pemetaannya itu ada di sini. Ya, yang kecil ini ya. Tetapi ketika kita membuat model ya atas kejadian banjir, kita tidak hanya bicara bagian ini saja. Dan ini yang saya lihat ya dari kakak-kakak kelas Anda selalu berpikir bahwa dengan menggunakan AHP misalkan hanya memperhatikan air di situ, padahal tidak ya. Namanya banjir, air itu berasal dari seluruh yang berada di batas catchment yang ini. Seluruh batas catchment ini yang menyebabkan banjir di tempat Anda. Jadi bukan hanya apa yang terkumpul di sini, tidak. Jadi kalau di sini hanya di bagian sini, itu tidak. Tetapi justru banjir itu terjadi dari ketika terjadi akumulasi air di hulu, terkumpul, kemudian mengalir sampailah ke tempat Anda ya. Itu. Nah, kemudian ya nanti saya berikan satu metode pendekatan ya, metode yang bisa digunakan dengan metode sederhana Talbot ya, itu mengenai rainfall flood measurement ya, bagaimana mengukur, dan itu silahkan nanti ada diskusikan di bagian diskusi. Ya. Tapi tahap pertama ketika saat ini adalah pemetaan Anda,
Ya, ini adalah pemutaran Anda sudah melakukan kajian sebelumnya, ya, sudah melakukan lokasi-lokasi mana saja yang apa namanya, yang merupakan ya, yang merupakan daerah apa istilahnya tuh di dalam kemarin itu Anda kan masing-masing menggunakan pemetaan ya, melakukan analisa. Sekarang Anda harus melihat kawasan yang lebih luas ya, yang menjadi bagian ya, yang menjadi bagian dari wilayah sungai Anda. Nah, itu yang Anda tuliskan ya, Anda tuliskan di dalam report ya, dalam report yang seperti biasa untuk bukti keadaan Anda. Oke, ya, jadi itu Anda lihat ya, Anda pelajari dulu ya, Anda diskusikan untuk terkait pada bagian tersebut. Kita kembali ke materi ya. Nah, yang menarik sebetulnya ya, ketika kita bicara ekosistem atau bicara landscape, jadi ekosistem itu landscape ya, landscape yang kita fokus ke landscape di sini, maka sebetulnya kita di sini sebetulnya ada sebelum provinsi, tentu Anda tahu ada kabupaten ya, ada kabupaten ya. Oke, ya karena apa? Koordinasi terkecil itu ada di kabupaten. Jadi BPBD itu Badan Penanggulangan Bencana itu ada di kabupaten. Nah sekarang kalau kasus yang tadi Lengkiti itu baru satu kabupaten saja, Ogan Komering Hulu misalnya. Tapi bagaimana kalau sumber dari hulu sungai Anda itu berada di kabupaten berbeda? Nah makanya pendekatan ekosistem pesisir ini ya, itu tidak melihat batas administrasi, tetapi melihat hubungan antar sistem ya. Jadi nanti di kuliah geologi pengembangan wilayah, bagaimana kita menghubungkan. Ketika kita bicara pengembangan wilayah, kita tidak bicara simpul dan jaringan. Nah, pergerakan orang itu kan mengikuti jaringan yang ada, dan jaringan itu tidak terbatas oleh batas wilayah ya. Misalnya saja kalau tempat Anda lebih dekat ke Kabupaten X, tetapi Anda di Kabupaten Y, pusat perekonomian tersebut ada di Kabupaten X, tentu Anda akan belanja ke kota tersebut, tidak belanja ke ibu kota kabupaten. Itu ya. Itu contoh yang sederhana. Demikian juga kalau kita bicara air. Air itu dari mana hulu, dari hulu ke hilir. Itu bicara seperti itu, tidak bicara saya ini berasal dari Kabupaten A, tidak bisa masuk Kabupaten B, tidak. Tapi kondisi morfometri itulah yang mengontrol alur air, dan morfometri itulah yang kita sebut sebagai bagian dari ekosistem pesisir. Nah, kemudian juga ketika kita melakukan analisa tentu bisa tahunan, bulanan, dan seterusnya. Oke. Kita sudah membahas ya level dan skala ya. Jadi ya ini kan kunci-kunci di dalam resilient causal framework ya. Individu Anda sudah paham, dan temporal ya. Temporal juga lokal ya, landscape ya, patch to the landscape ya, atau geological atau ekosistem based resilient. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Jadi kalau kita bicara individu dan scale, maka kita bicara causes of vulnerability. Nah ini yang Anda identifikasi adalah causes of vulnerability. Jadi apa yang menyebabkan dia menjadi vulnerable atau dia menjadi rentan ya? Apa yang menyebabkan dia menjadi rentan? Nah, ketika kita bicara dalam satu sistem sungai yang tadi ya, setelah sistem sungai yang tadi, sebetulnya sekarang kita membuat feedback yang dengan kita menggunakan causal loop diagram. Artinya begini, kita bicara yang Anda kumpulkan, informasi yang Anda kumpulkan nanti ya, itu lebih bagus jika Anda bisa mendapatkan dua data ya. Seperti jadi bagaimana Anda membandingkan dua kondisi ya, saya berharap Anda bisa mengerjakan itu. Anda lihat di YouTube saya yang tentang paper yang infrastruktur tadi ya, itu ada di Climate Change, ada infrastruktur, silakan Anda pelajari di situ. Nah, Anda perbandingkan
bagaimana kondisi ya, kondisi karena tadi kita bicara sistem sungai antara hulu, jadi ini hulu dan ini adalah hilir ya. Anda bandingkan dua kondisi di tahun 1996 misalkan, saya pernah share bahwa citra satelit itu sekarang tidak begitu susah ya. Anda bisa dengarkan Google Earth, malah saya tahu tuh 2017 tuh AMSAL menggunakan OSM OpenStreetMap untuk mengevaluasi. Nah sekarang kita gunakan data, dua kondisi data 96 misalkan ya. Sumber data dari mana Anda bisa lihat di sana. Anda lakukan evaluasi, kemudian Anda bisa memberikan gambaran mengenai wilayah hulu dan hilir dari kondisi daerah Anda tadi ya. Kondisi daerah Anda tadi. Jadi ya silahkan Anda lihat presentasi saya yang di ICC tersebut. Di situ ada penjelasan data yang diperoleh ya, data 96 dari KLHK dan data 2019 dari KLHK juga. Intinya di situ Anda ambil yang mengenai tata guna lahan. Oke. Nah, sebetulnya ketika kita mendiskusikan tersebut, kita bicara di sistem thinking ya. Ya, oke. Jadi kita menggunakan ekologi ataupun ekosistem ya. Ekosistem sebagai indikator. Ya. Dalam ini kita menggunakan ekologi sebagai indikator tadi. Mengapa? Karena kita bicara dalam satu sistem sungai. Sistem thinking ini maksudnya Anda melakukan evaluasi, melakukan ekosistem based itu berdasarkan memikirkan sistem yang terintegrasi ya. Oke. Antara contohnya sekarang tadi antara hulu dan hilir tadi. Oke. Jadi filosofi ini ya, Anda bicara di ekologi indikator ya. Oke. Dan yang kedua adalah calibrate the frequency of measurement. Artinya di data DB ini Anda gunakan data DB. Di situ kan Anda mendapatkan informasi. Misalkan Anda nanti dari hasil Anda tadi kita baru kualitatif ya. Kita belum melakukan kuantitatif. Di data DB tadi di tahun 96 misalkan ya, ini adalah oke. Kembali ke peta Joshua ya, saya akan ambil. Oke, ya. Jadi di tahun 96 misalkan ya, Anda lihat di bagian lainnya ya, ini. Oke, ini adalah kita bisa lihat ya perubahan lahan antara tahun 1996 dengan tahun 2019 ya. Oke. Di mana pada bagaimana pemukiman berkembang ya. Anda bisa lihat. Ini tadinya tidak banyak pemukiman, sekarang jadi banyak pemukiman ya. Nah, kemudian ada kejadian banjir. Jadi secara berpikir saja ya, dalam tata ruang, dalam pengembangan wilayah, ternyata masyarakat itu berkembang hampir semua di semua pesisir tepian sungai ya. Jadi ini belum ada dan nah itu yang saya harapkan Anda lihat peta yang Anda gunakan daerah pemetaan Anda, peta misalkan di sini ya. Anda bandingkan dengan paling tidak 30 tahun ke belakang, di mana kondisi pemukiman berkembang ya. Karena itu merupakan salah satu hal ya dalam pemikiran kita nanti ketika kita bicara mitigasi bencana. Sebetulnya mana lebih efektif ya? Apakah setelah pemukiman tersebut berkembang tanpa direncanakan, dia berkembang tiba-tiba menempati pinggiran sungai, atau kita rencanakan di awal bahwa masyarakat tidak boleh tinggal di pinggiran sungai, berapa jarak dari sungai dan seterusnya. Ya, pilihan-pilihan itu yang menjadikan dasar di dalam pengembangan wilayah. Oke. Ya, kita kembali ke belakang dan artinya apa? Pengembangan wilayah sangat berperan di dalam menentukan resiliensi tadi ya. Menentukan tadi karena dari model dan simulasi maka kita tahu bahwa ke depan ini akan cenderung banjir dan seterusnya. Maka jangan dibangun di situ. Tapi nanti kita juga akan mendiskusikan
bagaimana tekanan ekonomi itu jauh lebih kuat ya, dibandingkan dengan regulasi ya. Ini yang menjadi kendali kita ya. Oke, kita kembali ke sini. Use multi-level analysis ya. Kalau kita menggunakan sistem thinking ya, kita pasti akan menggunakan multi-level. Multi-level ini dari scale tadi ya. Kita kembali ke slide yang di sini. Kan tadi saya jelaskan skalanya bisa patch, bisa landscape, bisa regional, bisa global. Oke. Nah, yang berikutnya adalah expect to threshold key determinant resilient intervention, carry forward to measure condition, use panel design when it's possible. Bagaimana kita melakukan ini? Ini saya contohkan ya, kajian waktu dilakukan dengan ITB untuk kepentingan resiliensi nasional. Oke, jadi kita menggunakan alur yang seperti ini ya. Oke, jadi pendefinisian data yang dikontrol setiap bidang dan subsistem ya. Kemudian kita melakukan penelusuran data BPS, BNPB dan sektor, download tabulasi data, dan kemudian ya Anda sudah melakukan itu ya di kuliah yang ketiga itu Anda sudah melakukan mengumpulkan informasi tersebut ya. Dan yang sekarang kita membandingkan ya, nanti kita akan bandingkan. Oke, Anda bisa lihat alur dari sini sampai atas ya. Tapi ini nextnya di akhir kuliah kita. Sekarang sehingga nanti kita bisa membuat prototipe dari indeks ketahanan. Nah, karena tadi saya jelaskan ada banyak parameter, maka Anda akan menggunakan multiple method. Ada banyak metode yang harus dibandingkan ya, multiple method ya. Jadi, kemarin itu dengan hanya AHP saja misalkan, itu tidak cukup ya, Kemarin kuliah-kuliah sebelumnya karena saya merasa saya tidak menjelaskan itu, saya tidak lebih banyak menguji pada kakak kelas Anda itu bagaimana menggunakan AHP. Tapi sekarang karena saya sudah menjelaskan dan Anda pada saat melakukan analisa sekarang karena banyak sekali ya, mitigasi bencana banjir, tapi filosofi dari itu sendiri tidak dipahami. Oke, ya. Anda ingin apa, Pak? Saya ingin melakukan kajian mengenai longsor. Oke, that's fine ya. Tetapi kemudian informasi prinsipalnya ini saya harapkan Anda sekarang menggunakan sistem thinking ya, tidak hanya satu metode tetapi harus banyak metode yang harus Anda overlay sehingga, dan paling terakhir adalah Anda selalu berkatakan saya melakukan mitigasi bencana. Apa artinya? Kita harus melakukan SNE ya, social network analysis. Artinya keterkaitan antar parameter itu menjadi penting ya. Oke. Nah, ini adalah challenging. Jadi pada saat nanti kita melakukan kajian-kajian terkait dengan kebencanaan itu masih banyak ruang ya, yang yang masih banyak ruang yang harus yang bisa kita kembangkan, dan terutama kita bisa nanti measuring and modeling ya. Relationship model itu masih jarang sampai hari ini ya. RCF modelnya masih terus dikembangkan. Anda bisa lihat bahwa data BNPB sendiri, indeks tahan bencana itu kan masih belum semua ya, Kemudian ketika kita melakukan analisa ini sebetulnya kita bicara build back better. Jadi pada saat setelah bencana kemana mereka diasumsi diungsikan dan seterusnya. Nah, di bagian itu sebetulnya tadi sudah saya jelaskan bahwa kita akan selalu menggunakan mixed method. Jadi kalau nanti Anda menggunakan tugas akhir, Anda ketemu saya dengan Anda satu metode saja, maka itu tidak cukup ya. Saya memiliki filosofi bahwa untuk S1 berarti Anda minimal membaca 10 jurnal ya. 10 jurnal baru Anda bisa melakukan sebagai sarjana geologi yang paham dengan baik. Kalau Anda hanya membaca satu jurnal, itu saya kira sangat-sangat tidak cukup. Oke. Dan ketika Anda selalu bicara di ujungnya itu mitigasi ya, itu harus ada data yang dikumpulkan. At least ketika Anda punya daerah pemetaan tersebut ya, itu Anda melakukan household survey. Dengan saya sudah memberikan contoh yang sederhana. Jadi nanti pada saat pemetaan, misalkan Anda tinggal di rumah kepala desa, Anda bisa bicara sebetulnya ada nggak wawancara Pak Kepala Desa kalau nanti Anda berminat melanjutkan dengan mitigasi bencana. Anda tanya apakah harusnya pernah kejadian bencana dan seterusnya. Karena itulah
dari situ Anda bisa explore. Jadi tidak hanya menyimpulkan based on teori, tidak, tetapi based on finding. Jadi Anda ke lapangan, Anda bisa mendapatkan banyak hal. Oke. Lalu apa yang Anda akan lakukan di dalam 30, saya ini 30 menit ya, artinya 50 menit, 30 menit penjelasan, kemudian sisanya Anda masih punya waktu 1 jam untuk mendiskusikan apa yang Anda kerjakan. Pertama, Anda download ya, Anda download ada di situ, silahkan. Dan apa sih isi paper itu? Saya coba ringkas, saya coba jelaskan ya sedikit. Oke, di chapter itu menggunakan rasional flood methodology. Ini merupakan metode peramalan banjir yang paling sederhana. Jadi saya lihat kemarin ada kakak kelas Anda, Vemo, menggunakan Headclass, itu menggunakan software, Anda bisa kembangkan. Tapi sebetulnya dasar filosofi dasar yang harus Anda pahami. Rasional flood method ini menggunakan persamaan rasional yang sangat sederhana, yaitu Q, oke, terus sama dengan C ya, kali I dikalikan dengan A ya. Ini sangat sederhana sekali. C itu adalah koefisien. Jadi kalau kita bicara filosofi di air sederhana. Air itu hujan masuk, dia akan mengalir pada permukaan dan kemudian meresap ke dalam tanah sebagai air tanah. Nah, C itu adalah koefisien runoff ya. Anda bisa lihat tabel misalkan Sosro-Darsono memperlihatkan bahwa C jika tidak meresap maka C-nya sama dengan 1, karena semua air yang berada di daerah tersebut ya, daerah tersebut dia menjadi air permukaan ya. Jadi ini adalah rumus sederhana. A itu luasan. Jadi kalau Anda di rumah, misalkan ada bayangkan rumah Anda, satu rumah genteng, bagian genteng, maka itu luasan genteng, luasan rumah yang tertutup genteng, C-nya itu sama dengan 1. Tapi kalau kemudian depan rumah Anda, ada di situ ada taman, ya, maka C-nya itu ada terdiri 2 bagian kan, air begitu hujan, ya, sebelum jenuh dia akan masuk ke dalam tanah. Setelah jenuh maka dia akan menjadi air permukaan ya. Anda coba perhatikan nanti kalau hujan di rumah Anda. Nah, itu adalah C. Jadi C untuk itu. Jadi kalau Anda punya rumah, di rumah Anda itu C-nya paling tidak ada 2. Ya, 1 C ya, bagian yang tertutup dengan rumah, yaitu itu sama dengan 1 C-nya. Kemudian bagian kedua adalah bagian taman yang tidak tertutup dengan atap. Nah, nilai C atap itu ya, dalam ini saya selalu berpesan bahwa mengapa saluran depan rumah kita kecil, karena 40% ya itu masuk ke dalam tanah. Dari sini dasarnya. Sehingga kalau luasan rumah Anda adalah 150 meter persegi, 40%nya kan 75, berarti ke 60 meter persegi ya. Itu C-nya itu tidak sama dengan 1 ya. Tetapi C-nya itu adalah karena meresap ya. Itu daerah resapan tersebut cukup besar. C-nya itu hanya 0,3. Jadi dari luasan tersebut Anda punya 2 nilai C. C sama dengan 1, dan jadi nanti cara cara menghitungnya itu C1 ya. Anda tuliskan sendiri ya. Jadi Q sama dengan C ya. C1 ya ditambah C2 ya, oke, dikalikan dengan I ya, dikalikan dengan A1 ditambah A2. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau semua rumah Anda tersebut Anda bandingkan dari 150 I-nya sama kan, I-nya sama misalkan katakanlah 10 mm ya. Berapa Q-nya? Nah, Q dengan seluruh tertutup dengan Q yang sebagian terbuka itu berbeda. Mana lebih besar? Tentu dari logika aja. C-nya itu semua 1 kali seluruh luasan. Jadi 1 kali 150. Oke. Dibandingkan dengan ya 1 ditambah 0,3 ya.
Tapi ingat A-nya itu ada dua kan. A-nya A yang apa? 90 ya dikali dan 60. Nah, itu dibintangkan beda. Kira-kira ini adalah rumus sederhana di dalam rationalization method. Anda bisa baca, silahkan baca lebih detailnya. Tapi poinnya adalah ya Anda membuat soil condition tadi, C itu ada soil conditionnya, karakter encased surface dan seterusnya, silahkan Anda baca. Jadi yang Anda kerjakan adalah Anda diskusikan ini, kemudian Anda delineasi. Jadi untuk peta perubahan itu tidak sekarang, tapi nanti di akhir kuliah itu sudah ada, tetapi Anda mulai mengumpulkan bagaimana kondisi lokasi penghutan Anda di 2 tahun yang berbeda ya. Seberapa besar sih perubahan lahan di situ, dan nanti kita lihat seberapa besar dampaknya terhadap kebencanaan di situ. Itu ya, itu pengantar kuliahnya, dan silakan Anda lanjutkan.